Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Farmadewi dengan NIM 200801070. Di sini saya akan membahas tentang soal UAS, yaitu membahas soal-soal dan jawaban untuk UAS metode fisika teoritis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihatang, SSI MSI, untuk mata kuliah metode fisika teoritis. Soal yang akan saya bahas adalah essay test dari nomor 7 sampai nomor 13. Soal nomor 7, tuliskanlah bunyi postulat Einstein. Diketahui terdapat suatu postulat yang bernama postulat Einstein. Yang ditanya, apakah bunyi dari postulat Einstein tersebut? Jawabannya adalah, bunyi postulat Einstein. Terdapat dua postulat Einstein, yaitu yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Dan yang kedua, kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa udara atau ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia, yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah ini. Nomor 8, tuliskanlah tentang teori Big Bang. Diketahui terdapat sebuah teori yang dinamakan dengan teori Big Bang. Yang ditanya, penjelasan tentang teori Big Bang tersebut. Jawabannya, teori Big Bang adalah terkaan penciptaan alam semesta yang paling diyakini para ilmuwan saat ini. Ledakan besar yang terjadi pada 13,7 miliar tahun yang lalu itu dipercaya merupakan awal perjalanan seisi alam semesta. Teori Big Bang menggambarkan penciptaan alam semesta sebagai sebuah ekspansi materi yang kemudian meledak seperti balon raksasa yang terus diisi udara. Sisa ledakan tersebut kemudian masing-masing menjadi bibit terbentuknya galaksi, sistem tata surya, dan berbagai objek pengisinya. Nomor 9, seorang astronot berada di stasiun luar angkasa, mengamati dua buah pesawat A dan B yang datang menuju stasiun luar angkasa, masing-masing dari arah yang berlawanan, dengan laju VA sama dengan VB sama dengan 0,25 C atau kecepatan cahaya. Maka kelajuan pesawat A menurut astronot di pesawat B adalah, yang diketahui pesawat A dan B datang dan masing-masing datang dari arah yang berlawanan. Dan hal kedua yang diketahui adalah kecepatan pesawat A sama dengan kecepatan pesawat B, yaitu sebesar 0,25 kecepatan cahaya. Ditanya, kelajuan pesawat A menurut astronot di pesawat B atau V-action. Nah, ini penyelesaiannya. Untuk mencari V-action, kita dapat menggunakan rumus ini, VA ditambah VB per 1 ditambah VA dikali VB per C kuadrat. Lalu kita masukkan nominal yang sudah diketahui, lalu didapatkan hasil terakhirnya V-action sama dengan 0,47 kali kecepatan cahaya. Jawabannya adalah, kelajuan pesawat A menurut astronot pesawat B adalah 0,47 C. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan pemuaian waktu dan apakah rumus pemuaian waktu tersebut? Yang diketahui, pemuaian waktu memiliki suatu pengertian dan rumus. Yang ditanya adalah pengertian dan rumus pemuaian waktu itu sendiri. Jawabannya, pemuaian atau dilatasi waktu adalah perbedaan selang waktu yang diamati oleh pengamat diam dan selang waktu yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan v. Rumus pemuaian waktu adalah delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, dengan T0 adalah waktu yang diamati oleh pengamat diam. Nomor 11, penderita presbiopia dengan titik dekat 1,5 meter ingin membaca pada jarak 0,25 meter. Berapakah dioptri lensa kacamata yang harus digunakan? Yang diketahui di sini adalah titik dekat sama dengan 1,5 meter dan titik normal atau titik di mana dia ingin membaca adalah 0,25 meter. Yang ditanya adalah dioptri lensa kacamata yang digunakan. Penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumus 100 per SN atau jarak normal dikurang dengan 100 per PP atau jarak pandang yang sekarang. Lalu kita masukkan perhitungannya dan didapatkanlah hasil 3,4. Jawabannya, dioptri lensa kacamata yang harus digunakan adalah 3,4. Nomor 12, apakah yang Anda ketahui tentang sel-sel fotoreseptor rod dan cone? Diketahui terdapat sel-sel yang bernama fotoreseptor dan cone. Fotoreseptor rod dan cone. Tanya, yang diketahui tentang sel-sel fotoreseptor rod dan cone tersebut.
Jawabannya, terdapat dua jenis fotoreseptor, yaitu sel batang atau rod atau basili dan kerucut, cone atau yang jamaknya disebut dengan coni. Pemberian nama berdasarkan bentuk segmen luar sel fotoreseptor yang terletak di antara tonjolan-tonjolan sel epitel pigmen yang berbentuk jari. Sel batang atau rod berfungsi untuk penglihatan hitam putih pada cahaya remang-remang, juga untuk membedakan bayangan gelap atau terang dan melihat bentuk dan pergerakan. Sel kerucut berfungsi untuk penglihatan warna dan ketepatan penglihatan pada cahaya terang. Nomor 13, bunyi dibedakan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya. Sebutkan kerugian dan manfaatnya bagi kesehatan manusia. Diketahui, bunyi dibedakan 3 berdasarkan frekuensinya. Ditanya, kerugian dan manfaatnya bagi kesehatan. 3 jenis gelombang bunyi ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi audiosonik menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia, karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal, sehingga dapat didengar manusia dalam kehidupan sehari-hari, saat berkomunikasi, bernyanyi, dan lain-lain. Bunyi infrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, seperti untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf. Kalau untuk di bidang kesehatan, sepertinya belum ada manfaat bunyi ultrasonik. Untuk bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, terutama di bidang medis dan kesehatan, misalnya untuk mendeteksi janin lewat program ESG, serta diagnosis berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.